anak-anak ibu pada hari ini sehat semua. Berarti kita akan siap menerima pelajaran ya nak ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa kita akan awali dengan doa. Kepada anak ibu Anan silahkan bawakan doanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak ibu. Ibu ucapkan telah membawakan doa pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, coba perhatikan dari teman duduk teman-teman kalian, temannya mana kira-kira yang tidak hadir? Coba diperhatikan. Sepertinya hadir semua teman-temannya ya nak ya hari ini ya. Baik, ibu sudah selesai mengabsen. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, maka marilah kita awali dengan salah satu lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kira-kira lagu apa yang akan kita nyanyikan pagi ini, nak? Lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke? Iya, dari Sabang sampai Merauke ya, kita nyanyikan sama-sama. Sebelumnya ibu minta kepada anak-anak ibu semua agar berdiri sama-sama ya nak. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, berjunjung tanah airku Indonesia. Ini ibu akan membagikan LKPD untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang manfaat energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kita selesai belajar nanti, ibu berharap agar anak-anak ibu di dalam kehidupan sehari-hari mampu menyimpulkan manfaat energi. Nah, selain mampu menyimpulkan manfaat energi, yang kedua, dalam kegiatan kita nanti kita akan melakukan percobaan, yaitu percobaan membuat kincir angin. Nah, di dalam percobaan tersebut, ibu berharap anak-anak ibu mampu nantinya menyimpulkan apa saja kira-kira sumber energi tersebut. Dan berikutnya, yaitu mampu menganalisis perubahan energi. Dan yang terakhir, anak-anak ibu harapkan kiranya mampu menyajikan hasil laporan pengamatan sesuai daripada percobaan tadi. Ya, paham kira-kira anak-anak ibu kan tujuan pembelajaran kita hari ini? Baik, kalau paham kita lanjutkan ya nak ya. Nah, di dalam pembelajaran kita tema 2 selalu berhemat energi. Pembelajaran 3 tadi tujuannya sudah ibu sampaikan. Ya. Nah, silakan buka bukunya nak sesuai dengan yang ibu buka di sini. Nah, macam-macam
energi. Apakah yang kalian lihat dari pembelajaran kita macam-macam sumber energi? Di depan Ibu sudah siapkan gambar pertama. Gambar apa kira-kira? Gambar matahari. Nah, di dalam matahari ini kita akan mengambil energi apa saja? Yang pertama, kalau kita berada di luar halaman, apa yang kalian rasakan ketika siang matahari terbit? Terik, panas. Iya, bagus. Berarti dari matahari ini kita mengambil energi panas. Itu yang pertama. Yang kedua, selain energi panas, apa kira-kira yang bisa kita rasakan kalau matahari sudah terbit? Silau. Iya, berarti terang ya. Terang atau cahaya. Maka yang kita ambil adalah energi cahaya. Itu dari matahari. Nah, yang kedua, di samping matahari gambar apa? Api. Gambar api. Iya, yang kita ambil dari energi gambar api tersebut adalah apa kira-kira? Yaitu energi panas. Iya, kalau kalian dekat api unggun seperti yang pada gambar, ketika kalian melakukan pramuka kemudian keliling di pinggir api unggun, rasanya akan panas. Nah, maka energi panas yang kita ambil. Dan yang ketiga adalah baterai. Nah, baterai merupakan energi kimia. Di dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak manfaat daripada ketiga gambar yang sudah Ibu sediakan tersebut. Ya, coba sebelum Ibu jelaskan, siapa kira-kira anak-anak Ibu yang bisa menyebutkan apa kira-kira manfaat daripada energi matahari? Yuk, manfaat daripada energi matahari apa saja? Tadi yang pertama sudah kita sebutkan sama-sama, energi panas. Nah, dari energi panas tersebut apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Iya, bagus. Kita bisa menjemur pakaian. Nah, selain menjemur pakaian apa lagi? Apa? Iya, menjemur ikan. Apa lagi? Menjemur pakaian, menjemur ikan, menjemur padi. Berarti dari berbagai macam kata kerja menjemur. Nah, kemudian selain daripada menjemur, untuk apa lagi? Energi matahari dapat digunakan sebagai proses pertumbuhan apa itu? Proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan yang akan menyebabkan kehidupan kita di muka bumi ini akan berjalan dengan baik, yaitu dengan adanya proses fotosintesis. Nah, selain itu, apalagi kira-kira manfaat daripada matahari? Sumber energi panas dan listrik. Sumber energi panas dan listrik. Iya, energi listrik, benar ya. Kenapa? Karena dengan adanya matahari, coba perhatikan di buku, ada di sini. Dengan adanya matahari, maka kita bisa mengambil tenaga surya, yaitu dengan surya panel. Nah, tenaga surya tersebut dapat digunakan untuk apa? Dapat digunakan sebagai penerangan rumah, untuk menghidupkan lampu di malam hari. Jadi pada siang hari ngecasnya dengan menggunakan panas matahari. Nah, kemudian selain itu untuk apa? Kalau seperti di luar negeri, di kota-kota besar, yaitu bisa digunakan untuk menggerakkan mobil yang menggunakan tenaga surya. Jadi mereka tidak perlu lagi mengisi bensin atau yang lainnya. Yang jelas bisa digunakan ketika panas matahari, dicas. Nah, itu dari matahari. Yang kedua, apa kira-kira manfaat daripada panas yang diperoleh dari api? Yuk, apa kira-kira manfaatnya? Sebutkan anak-anak Ibu. Memasak. Iya, benar, memasak ya. Nah, tanpa ada panas kita tidak bisa memasak. Berbagai macam makanan yang kalian makan setiap hari, pagi, siang, sore, disediakan oleh ibu kalian di rumah, tentu merupakan hasil daripada cahaya. Cahayanya yaitu adalah cahaya panas atau energi panas yang diubah ya untuk memasak. Nah, selain untuk
memasak. Coba kalian perhatikan. Selain digunakan untuk memasak, energi panas dapat digunakan untuk apa? Juga dapat digunakan untuk menjemur. Menjemur ya. Kemudian yang ketiga, gambar apa kira-kira? Gambar baterai. Nah, baterai itu bagaimanakah cara kerjanya? Yuk, anak-anak ibu, bagaimanakah cara kerjanya? Nah, energi kimia dari baterai kemudian akan diubah ke dalam berbagai macam barang-barang yang menggunakan baterai, sehingga barang-barang yang menggunakan baterai akan bisa kita gunakan. Misalnya barang-barang apa saja yang menggunakan baterai untuk menghidupkannya? Iya, senter, remote, jam. Nah, itu salah satunya yang sudah kalian sebutkan ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sangat banyak selain yang sudah kalian sebutkan. Nah, dari senter menggunakan baterai berarti energi baterai tersebut dapat diubah menjadi energi cahaya. Dari senter kan cahaya yang kita ambil. Nah, kemudian tadi remote untuk apa? Biasanya menghidupkan, iya, baik televisi, radio, remote mobil dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi yang ketiga apa kalian sebutkan? Yaitu untuk apa? Menggerakkan jam. Nah, jam apa? Jam dinding ya. Jam dinding akan hidup berputar setelah menggunakan baterai. Nah, selain pada gambar, yaitu ada energi bunyi. Ada energi bunyi, coba kalian perhatikan di buku kalian. Nah, energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan dari apa? Energi bunyi merupakan hasil energi yang dihasilkan dari dari berbagai macam benda yang menghasilkan bunyi atau menghasilkan suara. Nah, contohnya adalah biola yang kalian sebutkan tadi, itu merupakan contoh ya. Biola, selain biola apa lagi? Gitar. Iya, gitar. Apa lagi? Iya, speaker dan lain sebagainya. Ketika ibu suruh kalian menyebutkan di sini, ibu lihat kalian bingung-bingung. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kalian menggunakan berbagai macam alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, berikutnya. Nah, ada manfaat energi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari, kalau nggak salah ibu ada di sini di LKPD. Iya, boleh kalian buka LKPD yang pertama di kegiatan pertama. Sama kan gambarnya dengan yang di depan? Sama kan? Sama. Iya. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama. Kira-kira gambar apakah itu? Mana LKPD? Gambar pertama. Gambar apa itu? Orang yang sedang menikmati angin. Dari energi angin ya, bukan musim dingin ya, angin. Yang kedua, gambar apa itu? Iya, menjemur pakaian. Yang ketiga, iya, gambar memasak. Nah, dari LKPD yang sudah ibu bagikan, coba tunjuk tangan anak-anak ibu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Yuk, tunjuk tangan. Silahkan baca soalmu, tunjuk tangan. Ibu mau lihat siapa yang cepat. Siapa yang cepat dapat menjawab pertanyaan nomor 1? Iya, silahkan Sela. Baca soalnya kembali ya. Setelah mengamati gambar, tuliskan macam-macam energi dari gambar tersebut. Yang pertama, energi angin. Iya, energi angin, benar. Yang kedua, energi dari matahari.
Energi matahari benar. Yang ketiga, Energi api. iya, energi api atau energi panas. Iya, benar ya. Jawaban teman kalian. Ya, tepuk tangan untuk teman kita Sela. Ya, kita sambung untuk soal nomor 2. Silakan. Soal nomor 2, silakan baca soalnya. Iya, silakan. Tuliskan manfaat sumber energi di kehidupan sehari-hari. Iya. Manfaat cahaya matahari: 1. Membantu tumbuhan untuk proses fotosintesis. 2. Menerangi bumi. 3. Mengeringkan padi. 4. Menghangatkan bumi. 5. Mengeringkan pakaian. 6. Mengeringkan bahan makan supaya awet, misalnya ikan asin dan lain-lain. 7. Sumber energi panas dan listrik. Iya. Yang disebutkan oleh teman kalian adalah dari gambar yang kedua, manfaat dari energi matahari. Teman kalian sudah menyebutkan sebanyak 7 manfaat. Nah, dari gambar kita yang di depan, selain dari manfaat energi, ada 2 manfaat lagi yang belum disebutkan. Yuk, lengkapi. Ya, silakan. Angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Manfaat: angin menggerakkan perahu layar, menerbangkan layang-layang, menggerakkan pompa air pada sistem irigasi atau minum ternak. Kincir angin modern yang dapat menghasilkan listrik. Iya, itulah dia manfaat dari energi angin. Nah, 1 gambar lagi. Belum ada yang menjawab. Yuk, silakan. Ya, boleh Sela. Manfaat air: menggerakkan kincir air untuk menghasilkan listrik. 2. Olahraga air, misalnya arung jeram. 3. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya mencuci, minum, dan lain-lain. Ya, cukup. Nah, yang ibu tanya tadi adalah sesuai gambar yang ada di depan. Tadi yang pertama sudah dijawab temanmu, yaitu energi matahari. Yang kedua energi angin. Yang ketiga adalah energi panas. Iya, belum dijawab energi panas. Yuk, silakan tunjuk tangan. Energi panas yang ketiga soal kita. Ya, tunjuk tangan energi panas. Iya, sudah tunjuk tangan tadi. Silakan. Energi panas atau kalor. 1. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari panas suatu benda. 2. Sumber energi panas antara lain panas matahari, listrik, baterai, uap, gesekan api. 3. Matahari merupakan sumber panas terbesar di bumi. 4. Contoh benda yang menghasilkan energi panas: kompor gas, setrika, penanak nasi, pemanggang roti, tungku, api unggun, dan lain-lain. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, ternyata pertanyaannya ketiga-tiganya dapat dijawab oleh kelompok 2. Bagus ya. Nah, selanjutnya masih ada lagi di situ pertanyaannya sesuai dengan gambar yang ibu tunjuk. Coba ibu lihat kembali. Ya, yang ketiga ada soalnya masih ya. Tuliskan kesimpulan tentang sumber energi di atas. Yuk kita simpulkan. Tadi sudah dijawab teman kalian. Tuliskan kesimpulan tentang manfaat energi tersebut. Ya, untuk kesimpulan kembali kita mulai dari nomor 1 ya, berurutan. Untuk yang pertama, energi angin. Apa kira-kira? Iya, ini yang ibu tunjuk ya, energi angin. Apa itu manfaatnya tadi energi angin? Iya, dapat menggerakkan perahu layar sehingga nelayan dapat mencari ikan. Nah, selain menggerakkan perahu layar, apa lagi?
Yang pertama, oke, Ibu tunjukkan ya. Nah, ini dia yang sudah Ibu tunjuk. Energi apa saja yang terlihat di sana? Di ruang terbuka. Apa saja yang terdapat di sana? Berbagai macam energi ada di sana kan? Yang pertama energi apa? Energi matahari ada. Energi angin ada. Iya, energi air juga ada. Ya, dari gambar tersebut Ibu lihat ada LKPD-nya. Nah, dari LKPD coba perhatikan apa kira-kira pertanyaannya. Ya, dari pengamatan perubahan energi, energi manakah yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebelum kita jawab dalam kehidupan sehari-hari, kita kembali dulu ya ke gambar yang pertama yang Ibu tunjuk tadi. Gambar yang ini. Manfaatnya apa saja energi matahari? Coba yang belum pernah menjawab Ibu tunjuk dulu ya. Nah, tadi baris kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 masih pasif. Ya, coba Ibu tunjuk dulu si Peja. Dari gambar 1, apa yang dapat kamu sebutkan? Yang dapat kamu simpulkan apa kira-kira? Energi matahari dapat digunakan sebagai menerangi bumi, apalagi? Boleh. Nah, coba yang kedua, selain matahari tadi sudah kita sebutkan sama-sama energi apa saja. Coba kamu. Dan matahari udah diambil temanmu ya. Masih ada 2 lagi. Energi panas. Iya, energi panas. Bolehlah. Itu masih dari matahari ya. Ya, coba kamu sebutkan. Memasak. Oh, energi panas memasak. Ada kira-kira gambarnya di depan, Nak? Ada atau tidak? Tidak, berarti jawaban temanku belum. Benar. Coba Aldo. Iya, energi angin. Apa kira-kira manfaatnya? Energi angin, benar. Manfaatnya untuk apa? Tadi temanmu sudah sebutkan energi angin. Coba kamu lengkapi manfaatnya energi angin untuk apa? Ya, lanjut. Iya. Bagus. Nah, kemudian masih ada lagi di sana. Selain dari energi matahari, energi angin dari gambar 1. Coba kamu sebutkan energi apa? Iya, energi air. Manfaat? Iya, dapat digunakan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, selain dari itu, apalagi manfaatnya? Untuk memasak air bolehlah dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk memasak air. Nah, kemudian kamu air dapat dimanfaatkan sebagai apa lagi selain untuk memasak? Mencuci piring boleh, apa lagi? Mencuci baju boleh, apa lagi? Mencuci piring, mencuci baju, mandi atau disebut dengan MCK ya. Nah, selain itu air dapat digunakan sebagai sarana olahraga air. Yuk, sebutkan sarana olahraga air itu apa kira-kira olahraga air? Seperti berenang, arung jeram, selancar air, semua menggunakan air. Ya, baik, gambar 1 sudah kita sambung ke berikutnya. Nah, ini gambar yang sudah Ibu tunjuk. Kira-kira di situ gambar sedang apa itu, Nak? Gambar sedang menonton televisi. Nah, pertanyaannya sesuai LKPD adalah energi apakah? Ya, manfaatnya energi apakah itu? Nah, kalau kita menonton, apa saja yang dihasilkan dari televisi kira-kira? Energinya ya, energi dari televisi itu apa? Yaitu ada energi listrik. Oke, energi listrik
sehingga kita dapat melihat gambar-gambarnya seperti saat sekarang ini. Nah, kalian melihat di depan. Nah, itu merupakan energi cahaya. Nah, selain energi cahaya apa lagi? Energi bunyi. Energi bunyi, sehingga kita bisa mendengarkan film atau informasi yang sedang kalian tonton. Nah, selain itu apa lagi? Energi bunyi, energi cahaya, ya benar ya. Itulah dia energi listrik diubah menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Berikutnya, selain daripada gambar yang televisi, ada di situ gambar ini yang Ibu tunjuk. Ini gambar apa kira-kira? Gambar kulkas. Nah, energi apa yang terdapat di situ? Listrik diubah menjadi dingin. Iya, menjadi dingin ya. Bukan menjadi cahaya. Kalau menjadi cahaya berarti menghasilkan terang. Kalau listrik menjadi cahaya, selain televisi tadi contoh yang utama, listrik menjadi cahaya apa kira-kira? Lampu. Iya, lampu, seperti lampu yang di atas ya. Nah, kalau kita belajar di malam hari, kalian belajar di malam hari di rumah tentu menggunakan lampu. Tanpa adanya lampu, kamu sudah duduk di depan, kamu sudah pegang buku seperti ini. Kemudian lampu tidak hidup, bisakah kamu kira-kira membaca? Tidak. Nah, jadi manfaatnya untuk apa? Energi cahaya untuk sebagai penerang. Nah, berikutnya masih ada gambar. Nah, ini dia. Apa yang Ibu tunjukkan? Gambar apa itu? Iya, anak-anak yang sedang minum. Nah, jadi energi apa yang terdapat di sana? Yaitu energi air, bolehlah, tapi yang lebih tepat adalah makanan atau minuman. Makanan atau minuman diubah menjadi energi apa? Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu sama kalian, perlukah kalian makan? Perlukah kalian minum? Perlu. Untuk apa? Kehidupan sehari-hari. Oke, lebih jelasnya lagi, untuk apa? Untuk apa kalian makan dan minum? Iya, untuk mengisi energi tubuh. Benar ya jawaban teman kalian, untuk mengisi energi tubuh. Kenapa demikian? Coba kalian ingat-ingat kembali, kalian bayangkan ketika kita sedang puasa Ramadan. Anak-anak itu puasa kan? Puasa. Apa yang kalian rasakan di tengah hari? Lapar, haus. Kemudian bagaimana perubahan yang terjadi untuk tubuh kalian? Iya, lemas. Benar ya. Kenapa lemas? Karena tubuh kita selalu membutuhkan energi. Energi yang diperoleh untuk tubuh kita itu kita ambil dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang kita minum kemudian dicerna. Setelah dicerna, diserap oleh tubuh dan diubah menjadi energi, sehingga kita bertenaga, siap belajar, siap bekerja, dan melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, berikutnya perhatikan ini. Ya, yang Ibu tunjuk nampak kan? Gambar apakah itu? Gambar pom bensin. Bolehlah, pom bensin. Nah, dari gambar Pertamina tersebut ada, kalian lihat, biasanya kalau Pertamina, apa ya di sana? Kegiatan apa yang terjadi di sana? Mengisi bahan bakar. Iya, bagus. Bahan bakar yang diisi seperti apa? Kalau di gambar situ sudah ada gambar mobil yang sedang mengantri mengisi bahan bakar. Nah, adakah anak-anak Ibu yang pernah pergi ke SPBU? Pernah. Nah, pernahkah kalian singgah? Pernah. Waktu itu naik apa? Naik mobil. Selain naik mobil? Naik Honda. Ada yang naik sepeda? Tidak kan? Nah, kenapa kita berhenti
kemudian diisikan ke kendaraan kita dan diubah menjadi energi. Diubah menjadi energi apa? Nah, kalau tanpa minyak kita naik mobil atau naik sepeda motor macet. Kalau sudah habis, macet diam. Kita gas sekuat-kuatnya tetap tidak berjalan. Berarti kegunaannya untuk apa? Iya, benar. Nah, diubah menjadi energi gerak. Nah, yang terakhir ini dia. Terbayangkan kalau ibu kalian sedang memasak di rumah ketika ibu tunjukkan gambar yang tersebut. Nah, apa yang dihasilkan ibu kalian ketika memasak? Iya, berbagai macam makanan. Nah, berbagai macam makanan tentu sama seperti berbagai macam minuman ketika ibu tunjukkan tadi gambar yang kedua. Makanan kemudian akan kita makan dan dicerna oleh tubuh kita dan kemudian akan berubah menjadi energi. Energi apa? Menjadi energi atau tenaga di dalam tubuh kita. Ya, baik, kita sambung. Nah, ini tadi pertanyaannya ya yang sudah kita jawab. Nah, itu pertanyaan dari nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Nomor 2 tadi belum ya. Nah, tuliskan kesimpulan yang dapat kamu uraikan berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar masih gambar yang tadi itu ya. Gambar yang barusan Ibu sebutkan. Nah, gambar yang ini. Apa kira-kira kesimpulannya? Ya, boleh kalian tuliskan di LKPD. Ibu kasih waktu 2 menit. Nanti yang sudah selesai silakan bacakan jawabannya. Kita sambung ya nak ya. Yang kedua tadi kesimpulan yang belum kita uraikan. Nah, tadi Ibu kasih waktu 2 menit, silakan dijawab, tunjuk tangan. Yuk tunjuk tangan anak-anak Ibu yang sudah menjawab. Ya, masa kalian tunjuk tangan? Sudah didiskusikan kan? Ya, Ibu mau dari kelompok 1. Coba bacakan jawabanmu. Matahari sebagai pertumbuhan atau fotosintesis, menerangi bumi dan lain-lain. Cuma itu aja jawabanmu. Ya, boleh energi matahari. Nah, kelompok 3, coba kamu bacakan jawabanmu. Bacakan jawabanmu. Terserah siapa yang mau baca dari kelompok ini. Ya, baca yang keras. Baca Pani. Silakan dibaca jawaban dari kelompokmu. Hasilnya saja langsung kamu baca ya, hasilnya yang sudah kamu kerjakan. Energi listrik merupakan sebagai sumber energi serbaguna. Untuk menghasilkan listrik, membagi listrik membutuhkan sumber energi lain, misalnya sumber energi air, sumber energi uap, dan sumber energi angin, sumber energi panas bumi. Ya, sumber energi panas bumi, uap, air yang ada pada gambar 1. Nah, kelompok 2, silakan jawabanmu. Aku Lebih keras lagi sekarang, Mona. Misalnya air dalam energi panas, contohnya menghangatkan bumi. Energi cahaya, contohnya menerangi kegelapan. Energi listrik, contohnya gerak. Ya, bagus. Kelompok 4 ya, yang belum, ya silakan dibaca. Iya, bagus. Semua jawaban kalian bagus ya. Nah, kembali kita ulangi. Yang pertama ada
menggerakkan perahu layar sehingga para nelayan dapat mencari ikan di laut. Nah, selain itu energi gerak tadi dari angin, apalagi selain daripada menggerakkan perahu? Iya, menerbangkan layang-layang ketika kalian main layang-layang di lapangan. Nah, kemudian selain itu apa? Menggerakkan kincir angin. Kincir angin yang dapat kincir angin yang besar ya, dapat diubah sebagai energi listrik. Nah, kemudian selain daripada energi angin, ada energi air. Energi air dapat digunakan sebagai apa? Menggerakkan kincir air. Kemudian berbagai macam sarana olahraga air. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, memasak, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada energi cahaya. Energi cahaya gunanya untuk apa? Menerangi? Iya, menerangi bumi. Nah, selain itu energi suara atau energi bunyi. Gunanya apa? Menghantarkan bunyi sehingga kita dapat mendengar. Nah, berikutnya dari gambar tersebut ada lagi makanan dan minuman. Yang energi makanan dan minuman diubah di dalam tubuh kita menjadi tenaga, sehingga setelah makan dan minum kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas, baik bekerja, belajar, berolahraga, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini kira-kira anak-anak ibu ada pertanyaan? Tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita sambung ke energi alternatif ya. Nah, ini dia sumber energi alternatif. Nah, sebelum kita kupas, ibu mau tanya, siapa kira-kira anak-anak ibu yang bisa menyebutkan apakah arti dari energi alternatif? Ya, 1, 2, yang tunjuk tangan boleh bergantian. Ya, silakan sebutkan jawabanmu. Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan dan bersedia untuk menggantikan energi yang konvensional atau energi yang dapat habis. Ya, bagus. Kamu? Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan dan bertujuan untuk mengganti energi yang konvensi atau energi yang dapat habis. Ya, jawaban yang dibacakan oleh teman kalian benar ya. Dengan kata lain, energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan untuk mengganti. Untuk mengganti apa? Untuk mengganti energi yang telah habis atau yang akan habis, yang dapat habis, sehingga energi yang kita pakai sudah habis, ada penggantinya. Nah, itulah yang disebut dengan energi alternatif. Coba kembali perhatikan gambar di depan. Sudah? Energi alternatif apakah yang ada di depan? Ada berapa macam? Ada 3 macam energinya. Nah, yang pertama sebutkan sama-sama, energi apa? Iya, energi angin yang dihasilkan dari kincir angin. Yang kedua, energi apa? Energi matahari. Iya, energi matahari yang dapat menggantikan energi listrik. Nah, kemudian berikutnya energi apa? Nah, ini dari gambar apakah itu? Gambar apa itu? Iya, gambar bunga matahari yang dapat menggantikan energi bioetanol apabila telah habis. Nah, sebelum kita lanjut, coba perhatikan buku kalian, buku yang sudah dibagi ya. Nah, yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari merupakan energi yang paling besar. Yang paling besar di muka bumi ini. Energi matahari, kalau kita prediksikan, akankah energi matahari habis? Akankah habis? Tidak. Nah, energi matahari tidak akan pernah habis. Makanya energi matahari disebut sebagai energi alternatif yang menggantikan energi listrik. Nah, jadi apakah kira-kira manfaat
daripada gambar yang sudah disediakan di depan. Manfaatnya apa itu? Nah, di depan kalian sudah melihat 3 baling-baling besar atau disebut dengan kincir angin yang besar. Dapat digunakan untuk apa? Kincir angin tersebut Untuk menggerakkan generator. iya, untuk menggerakkan generator listrik. Jadi apabila energi listrik sudah habis, kita bisa menggunakannya dengan kincir angin. Nah, kemudian berikutnya apa itu? Berikutnya yang kedua. Gambar apa itu? Gambar apa itu? Yang kedua, yaitu gambar energi matahari. Sesuai gambar, energi matahari menghasilkan apa? Apa? Ya, sebutkan saja. Sebutkan saja keras-keras biar ibu tahu siapa yang pandai menjawab. Panel surya, kompor tenaga surya, mobil tenaga. Iya, panel tenaga surya. Nah, panel tenaga surya dapat menggantikan bensin apabila digunakan di dalam mobil misalnya. Nah, selain itu kalau untuk di rumah bisa menggantikan energi listrik. Misalnya biasanya kita menggunakan listrik bisa diganti dengan tenaga surya. Biasanya dipasang di atas atap. Ketika siang hari dia akan mengecas secara otomatis sehingga bisa digunakan. Nah, berikutnya ini dia gambar yang terakhir adalah gambar daripada bunga-bunga yang cantik. Bunga apa itu? Matahari. Ya, dari kelompok yang ini tadi belum. Gambar matahari menggantikan apa itu? Bunga matahari menggantikan apa? Iya, bioetanol atau tepatnya biodiesel ya. Dari berbagai macam biji-biji termasuk biji matahari. Selain biji matahari dapat digantikan dengan apa? Biji jarak. Selain biji jarak apa lagi? Biji kelapa sawit ya, yang jelas dia berasal dari biji-bijian yang menghasilkan minyak. Nah, berikutnya coba kalian perhatikan apa yang akan ibu siapkan. Nah, di sini kita akan melakukan pembuatan kincir angin. Praktek sederhana ya. Praktek sederhana kita akan membuat kincir angin. Nah, ibu sudah siapkan berbagai macam alat-alat pembuatan kincir angin. Namun, sebelum kita ke pembuatan kincir angin, di sini ibu akan memperlihatkan bagaimana caranya. Cara membuat kincir angin. Perhatikan dulu ya, silahkan perhatikan videonya. Sambil kalian memperhatikan video, ibu akan membagikan berbagai macam bahannya ya. Perhatikan caranya. Selesai nanti dipasang, bisalah kalian membuatnya ya. Siapkan kertas origaminya. Setelah itu kita lipat membentuk segitiga. Satu kelompok akan membuat 2 macam. Kita buat di kamar yang sama. Setelah itu kita potong. Perhatikan caranya ya. Selesai menonton, bisalah kalian membuatnya. Perhatikan caranya sampai selesai. Boleh sambil kalian memperhatikan sambil dikerjakan, boleh? Sambil dilipat. Alat-alatnya kemarin sudah ibu bilang kan disediakan. Pas ya.
selesaikan. Yang ketiga, yang kedua juga sama. Ada yang tidak bawa? Sudah bikin tadi 4 dari sini. Untuk selanjutnya kita rangkai balik kita dengan ini ke tengah. Ini yang pertama. Kita rangkai dulu yang pertama. Kemudian Ya, caranya ya. Ya, untuk seperti ini, yang berhubungan dengan kita buat bagian tengah untuk nanti sebagai besi baling-baling kita. Apa ya? Ini kita biasakan. Sudah kita pasang biasa di tengahnya, kemudian kita siapkan jarum pentul. Untuk selanjutnya kita tancapkan di bagian tengah. Ini baru kita ini. Kita sudah siapkan bambu untuk dipasangkan bagian dari taring bambu. Demikian, jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai kan melihatnya? Sudah selesai kalian amati tadi video. Nah, silakan dilanjutkan tugasnya. Tugasnya kan sederhana, jadi tidak perlu memakan waktu yang lama ya. Kerja sama-sama. Ini berapa gunting kalian? 1. Inilah hasil percobaan dari kelompok kalian. Nah, perhatikan ya, kelompok mana kira-kira yang hasilnya baik, lebih baik, paling baik. Nah, boleh satu-satu ditunjukkan ke depan supaya kita lihat ya, mana kira-kira baling-baling hasil kerja kelompok kalian yang paling berputar. Mulai dari pinggir, boleh? Iya, lanjut. Lanjut. Iya, tepuk tangan untuk hasil kerja kita semua. Ternyata semua baling-balingnya Ibu lihat bagus ya hasilnya. Ya, duduk kembali ke tempat masing-masing.
ini tugasnya. Pengamatan ya, kalau nggak salah Ibu. Nah, sudah buka kembali LKPD kalian. Kegiatan yang keempat. Ya, silahkan diisi di dalam LKPD kelompok masing-masing. Pertanyaan nomor 1, bersamaan kedua kincir tersebut diskusikan bersama teman kelompok. Ya, silahkan kalian tuliskan hasilnya apa. Persamaannya bisa kalian perhatikan persamaan dan perbedaan tadi kan dua hasilnya ya. Jadi persamaan dan perbedaannya ini yang satu dari kertas, satu dari plastik. Itulah yang kalian simpulkan sebagai hasil pengamatan kalian. Ya, silakan tuliskan nomor 1. Persamaan kedua kincir tersebut. Salah satu saja yang menulis. Sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah? 3 sudah? Iya, nomor 2. Perbedaan kedua kincir tersebut. Ya, tuliskan perbedaannya. Yang tidak tahu boleh tanyakan sama temannya. Ini kan kerja kelompok, bukan kerja masing-masing. Iya, silakan bicarakan dengan temannya ya. Sudah selesai. Nah, berikutnya adalah nama percobaan. Apa tadi kira-kira nama percobaan kita? Percobaan membuat angin. Oke, percobaan membuat lalalala. Boleh kalian tulis di situ apa lalalalanya? Iya, selesai. Berikutnya tujuan. Apa tujuannya? Tujuan dengan membuat lalalala adalah lalalala. Ya, silahkan ditulis di situ. Berikutnya alat. Tuliskan nama-nama alat yang kalian buat tadi. Alatnya adalah 1 titik titik, 2 titik titik, 3 titik titik sampai selesai. Iya, selesai. Langkah kerja. Langkah kerjanya tadi apa yang pertama? Tuliskan di situ. Pertama tadi misalnya lalalala, kamu tulis lagi di situ lalalalamu apa? Ibu tidak bocorkan ya, makanya aku bilang lalalala, tidak bocorkan, kalian sendiri yang menulis. Karena itu adalah merupakan pengamatan hasil percobaan dari percobaan kalian tadi. Berikutnya hasil percobaan. Iya, hasilnya apa tadi percobaan kita? Percobaan buat apa? Tuliskan di situ. Hasil percobaannya apa? Iya, berikutnya kesimpulan. Silahkan. Ya, sudah? Sudah selesai? Nah, berikutnya adalah apa sumber energi kincir angin? Sumber energinya energi apa? Tuliskan di situ. Ya, berikut bagaimana kincir angin bisa berputar? Iya, berikut apa manfaat kincir angin? Ya, itulah hasil percobaan kalian ya. Pengamatan hasil percobaan. Nanti setelah selesai belajar, Ibu kumpul ya. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, Ibu punya kisi soal atau evaluasi untuk hari ini. Nah, di sini soalnya akan Ibu bacakan sebanyak 5. Sebanyak 5. Siapa yang bisa menjawab silahkan tunjuk tangan. Yang 5 lagi nanti Ibu bagi, bisa kalian kerjakan di rumah sebagai pembelajaran lanjutan kalian. Nomor 1, dengarkan semua soalnya ya. Dengarkan nak. Di bawah ini merupakan sumber energi. 1, tenaga
3 kotoran hewan, 4 minyak bumi. B. B. Nuklir. Masih belum benar ya? Minyak bumi. Iya, benar, bagus. Itulah dia jawabannya. Minyak bumi bukan termasuk energi alternatif. Kenapa? Karena minyak bumi bukan menggantikan energi yang lainnya, tetapi itu memang yang sebenarnya atau yang aslinya. Nah, untuk yang kedua, penggunaan bahan bakar akan menguntungkan dan merugikan kehidupan. Ibu ulangi, penggunaan bahan bakar akan menguntungkan dan merugikan kehidupan. Kerugian kegunaan dari bahan bakar fosil karena dapat merusak titik-titik. A. Ozon. B. Awan. C. Bumi. D. Karbon dioksida. Ya, silakan tunjuk tangan. Ya, apa? D. D. Karbon dioksida belum benar ya? Iya, A. Lapisan ozon benar. Ya, tadi nomor 1 kalau nggak salah dia yang menjawab kan? Iya kan? Nomor 2 dia lagi. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Yang lainnya bagaimana? Nanti nilainya menumpuk lah, ibu kasih sama dia semua. Nomor 3. Perubahan energi salah satunya bermanfaat untuk mengeringkan pakaian. Energi yang tepat digunakan untuk masalah tersebut adalah titik-titik. A. Setrika. B. Listrik. C. Cahaya. D. Kimia. Ya. A. Yang lain. D. Aduh. Iya, bagus. C. 1, 2, 3, 4 semua menjawab C ya. Nah, berikutnya sumber bahan bakar yang tidak dapat digunakan sebagai bahan mesin adalah titik-titik. A. Minyak bumi. B. Karbohidrat. C. Batu bara. D. Matahari. Iya, benar, karbohidrat. Kamu tadi tunjuk tangan apa jawabanmu, Nak? Sama, iya, bagus ya. Berarti 2 orang yang dapat menjawabnya. Nomor berikut, sumber bahan bakar yang tidak dapat digunakan. Oh, salah Ibu ya. Berarti udah Ibu baca. Perubahan energi yang salah satunya bermanfaat untuk mengeringkan pakaian. Ibu kasih juga ini. Ini ya soalnya ya, Ibu ganti. Berikut ini yang termasuk energi gerak adalah titik-titik. A. Batu bara, angin, dan makanan. B. Angin, air terjun, dan ombak. C. Angin, matahari, dan listrik. D. Bensin, minyak bumi, dan ombak. Ada 3 jawabannya. Ya, apa? B. 1, 2, 3, 4 menjawab B. Iya, benar. Bagus ya. Jawabannya B. Yaitu angin, air terjun, dan ombak. Nah, di sini Ibu masih punya 5 lagi soal sebagai evaluasi. Akan Ibu bagikan nanti kalian kerjakan di rumah sebagai tugas lanjutan kalian ya, supaya kalian semua belajar di rumah. Ya, baiklah. Sebelum kita tutup, mari kita rangkum kembali pembelajaran kita pada hari ini. Yuk sama-sama. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam energi. Energi apa? Iya, matahari, angin, air, listrik. Kemudian apa lagi? Selain itu, 1 berbagai macam sumber energi. Yang kedua, perubahan
dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa tadi? Sumber energi alternatif, yaitu sumber energi yang dapat digunakan sebagai pengganti apabila energi yang tersebut telah habis. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan anak-anak Ibu? Tidak? Tidak ada pertanyaan? Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah sebelum pulang Ibu akan selalu mengingatkan ya, di masa pandemi ini kita harus tetap selalu apa? Iya, selalu menjaga jarak satu. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, mencuci tangan. Nah, hal tersebut kita lakukan tujuannya untuk menghindari adanya penularan COVID. Mudah-mudahan dengan kita lakukan semua ini, kita semua akan selalu tetap sehat walafiat. Nah, kemudian setelah nanti pulang, langsung ke rumah masing-masing ya. Tidak perlu main ke rumah teman, mampir singgah-singgah. Apabila nanti kalian akan main ke rumah teman, boleh, tetapi sampai dulu ke rumah, kemudian permisi kepada orang tuanya. Ya, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, seperti biasa kita akhiri dengan doa. Nah, doa Ibu serahkan kepada Anan, silakan. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak Ibu Anan yang telah membawakan doa pada siang hari ini. Nah, setelah ini kita kembali ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi esok hari dengan keadaan sehat walafiat. Demikian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kesalahan Ibu dalam menyampaikan materi, kesalahan Ibu, baik yang Ibu sengaja maupun tidak sengaja, Ibu minta maaf kepada kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.